Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan kebahasaan yang sering terjadi. Apa sih sebenarnya kesalahan berbahasa itu? Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis dan konsisten. Menurut Tarigan, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa memiliki keterkaitan dengan pengajaran bahasa, pemerolehan bahasa, kewibahasaan, interferensi yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Ada dua pandangan yang bertolak belakang mengenai kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dianggap sebagai bagian dari proses belajar mengajar. Artinya, kesalahan bahasa merupakan bagian yang integral dari pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa yang bersifat formal maupun informal. Ternyata, kesalahan berbahasa itu memiliki beberapa jenis kesalahan berbahasa. Jenis-jenis kesalahan berbahasa menurut P. Corder 1974 membedakan kesalahan berbahasa menjadi 3 macam. Jenis-jenis kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama, lapses atau penyimpangan, adalah kesalahan berbahasa akibat penutur bahasa beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Yang kedua, yaitu error atau kesalahan, adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang melanggar kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan, atau breaches of code. Hal ini berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Dan yang ketiga, yaitu mistake atau kekeliruan, adalah kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Dalam kesalahan berbahasa, ternyata juga dipengaruhi oleh beberapa sebab. Penyebab kesalahan berbahasa. Menurut Sejawati 2017, ada 3 kemungkinan seseorang dapat salah dalam berbahasa. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Ini berarti bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang kita pelajari. Dengan kata lain, sumber kesalahan terletak pada perbedaan sistem linguistik bahasa pertama dengan sistem linguistik bahasa kedua. Yang kedua, kekurang pahaman pemakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah bahasa yang misalnya kesalahan generalisasi, aplikasi kaidah bahasa yang tidak sempurna, dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah bahasa. Kesalahan seperti ini sering disebut dengan istilah kesalahan intrabahasa atau intralingual error. Kesalahan ini disebabkan oleh penyamarataan berlebihan, ketidaktahuan pembatasan kaidah, penerapan kaidah yang tidak sempurna, dan salah menghipotesiskan konsep. Penyebab kesalahan berbahasa yang ketiga yaitu pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Hal ini berkaitan dengan bahan yang diajarkan atau dilatihkan dan cara pelaksanaan pengajaran, berupa menyangkut masalah sumber, pemilihan, penyusunan, pengurutan, dan penekanan. Nah, untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu kesalahan berbahasa, maka diperlukan langkah-langkah untuk menganalisisnya. Selanjutnya, ini adalah langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan berbahasa. Untuk mencapai kesalahan berbahasa yang baik, perlu dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini, yaitu yang pertama, mengumpulkan data, yaitu proses mengumpulkan sampel kesalahan berbahasa yang dilakukan bisa berupa karangan dan lain sebagainya. Kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kesalahan. Dengan proses mengenali dan memilih kesalahan berbahasa dengan mengkategorikan kesalahan-kesalahan. Contohnya kesalahan pelafalan, penggabungan kata,
pembentukan kata ataupun penyusunan kalimat. Ketiga, mengurutkan kesalahan, yaitu proses menyusun kesalahan mulai dari penyebab kesalahannya, kemudian memberikan contoh yang benarnya. Keempat, menjelaskan kesalahan, yaitu proses memberikan penyebab kesalahannya dan diakhiri dengan memberikan contoh yang benar. Kelima, memperkirakan atau memprediksi, yaitu memperkirakan daerah kebahasaan yang tengah dipelajari dan berpotensi memunculkan kesalahan berbahasa. Dan terakhir, mengoreksi kesalahan, yaitu membetulkan serta meminimalisir terjadinya kesalahan dengan cara menyiapkan bahan yang tepat, buku yang baik sebagai pegangan, dan kesesuaian teknik pengajaran. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai apa sih sebenarnya itu kesalahan berbahasa, serta jenis-jenis apa saja yang ada dalam kesalahan berbahasa, serta apa yang mempengaruhi kesalahan berbahasa, dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisis atau mengidentifikasi suatu kesalahan berbahasa, maka selanjutnya ini adalah contoh-contoh dalam kesalahan berbahasa. Berikut ini adalah contoh-contoh kesalahan berbahasa. Nah, beberapa contohnya yaitu yang pertama, kesalahan ejaan. Dan yang kedua, kesalahan penggunaan huruf kapital. Ketiga, kesalahan penggunaan huruf miring. Keempat, kesalahan dalam penulisan singkatan dan akronim. Kelima, kesalahan dalam penulisan kata depan. Keenam, kesalahan dalam penulisan gabungan kata. Ketujuh, kesalahan dalam penulisan angka dan bilangan. Kedelapan, kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Dan yang kesembilan, kesalahan penggunaan kata. Serta yang ke-10, penggunaan awalan pe pada kata yang sudah mengandung makna orang. Dan yang terakhir, penggunaan kata pembegal yang sebaiknya diganti menjadi begal.